Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cempol Game. Oke, kali ini kita akan bermain pesawat RFS yang aku berapa hari belum upload karena mencari Los Angeles menuju ke San Francisco belum ketemu, dan akhirnya tadi malam aku ketemu. Dan ini aku posisikan di pagi hari karena aku nerbangan pesawat ini di malam hari sekitar pukul jam 10 atau jam 11. Jadi di lokasi Los Angeles sama San Francisco itu terlihat seperti pagi. Kita perhatikan di sini. Nah, itu matahari di sana masih agak terbit sedikit karena di sini posisinya adalah di pagi hari senja. Mataharinya terlihat kemerah-merahan sedikit. Oke, kita melihat posisinya pesawat di pagi hari ternyata juga bagus, dan kalau melihat di posisi sebelah kiri kayak ini agak gelap. Jadi yang paling bagus ini posisi pesawatnya ada di sebelah kanan. Oke, kita langsung take off dengan sistem kasur apa ya? Gaji mesin. Dengan sistem sinematik kita akan menerbangkan pesawat dari sebelah kiri, dan kita akan menerbangkan pesawat CRC 900 dari Los Angeles ke San Francisco. Oke, kali ini kita akan menerbang pesawat dan knot sudah mencapai 150 knot. Ini sudah waktunya bisa terbang dan motor lewat. Oke, kita perhatikan. Oke, sudah 200. Ini sudah harus take off. Wah, ya itu kan, kalau nggak take off ya rodanya terbakar. Oke, take off. Just. Oke, mantap. Oke, di sini tidak aku langsung tinggikan dan rodanya langsung aku masukkan, dan aku langsung buat auto otomatis autopilot. Oke, di sini autopilotnya sudah kunyalakan dan ketinggian masih 400 feet. Di kisaran 400 malah turun itu ke 300 feet. Oke, apakah sampai ke 200 motor lewat lagi? Sampai ke 200 feet, apakah sampai ke situ pada iya kan sampai 200 feet, padahal dibuat autopilot ini. Pesawat terbang rendah banget. Itu cerobong minyak apa cerobong apa itu? Pabrik apa nggak tahu itu. Oke, ini rekodnya aku terganggu dengan suara gergaji mesin memotong pohon jati biasanya atau pohon yang lainnya. Karena di sini di kota tempat aku tinggal sini sedang musim hujan disertai angin kencang. Jadi untuk mewaspadai banyak pohon-pohon yang menjulang tinggi itu dipotongi supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, pesawat ini berputar terus mencari koordinat terbangnya, dan aku masih pilek sedikit. Aduh. Oke, kali ini kita lihat dulu pesawatnya terbang rendah belum sampai 1000 feet, masih 400-an feet ini. Wih, pada autopilot ini. Autopilot harusnya kan dia cepet-cepet naik ke atas. Namanya naik pasti ke atas. Oke, ini sudah kelihatan sudah lurus penerbangannya ini. Dan mulai naik, pesawatnya mulai naik ini. Ini perhatikan feetnya, kita perhatikan feetnya. Oh, jadi posisi kalau belok itu pesawatnya itu ya kurang lebih segitulah. Jadi belum untuk menaikkan pesawat. Jadi kalau sudah posisi lurus pesawatnya itu baru dia menaikkan pesawatnya di ketinggian bahkan sampai ke 40.000 feet. Wah, seberapa itu tingginya 40.000 feet itu. Oke, kita cek bagian mapnya, bagian peta. Di sini kita akan melihat posisi pesawat dengan jarak. Akhirnya diam juga gergaji mesinnya. Sampai di mana tadi? Oh ya, posisinya map masih di daratan, dan kita lihat di bagian sinematik ini masih di bagian daratan. Dan nanti yang paling bagus akhirnya mesin gergajinya menyala lagi. Halah. Aduh. Motor lewat lagi. Halah. Oke, kita akan lihat bagian nanti. Kalau di bagian kita melihat melewati lautan atau kita sudah di lautan, kita masih bisa melihat bagian daratan, dan bandaranya itu terlihat bagus dengan lampu-lampu yang berwarna-warni. Nanti kita akan melihat di penerbangan. Nah, ini sudah melewati lautan ini. Kita lihat bagian landasannya ada di sebelah. Kalau kita menontonnya ini ada di sebelah kanan kita. Jadi kalau di pesawat itu hadapnya pesawat itu ada di sebelah kirinya pesawat. Oke.
Oh, belum nampak. Landasannya belum nampak. Wah, tapi bagus juga ini. Pulau yang ada di San Francisco. Ini bukan di San Francisco ini. Ini ada di Los Angeles. Otomatis aku nerbangan di Los Angeles ini yang chatting, yang ngechat di atas itu kebanyakan orang Inggris semua. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Aku bisanya hanya membaca, tapi nggak tahu artinya. Tapi tidak apa-apa, sedikit-sedikit aku bisa nulis dan mungkin ada kesalahan. Dan mumpung di sini aku bisa membuat promosi nama channel Jempol Game di kolom komentar ini ke orang-orang luar sana, orang-orang asing atau orang-orang bule atau orang-orang barat. Bukti yang penting bukan orang-orangan. Kalau orang-orangan yang ada di sawah. Oke, itu perhatikan bandaranya ada di sebelah kirinya pesawat itu. Wow, bagus banget tuh, kelap-kelip itu kalau dibuat thumbnail bagus enggak ya itu ya. Oke, nanti kita akan membuat thumbnail di sini dan kita akan mencari posisi thumbnail pesawat di sini. Dan sebelumnya nanti aku juga akan mencari thumbnail di akhir-akhir pendaratan. Biasanya juga di situ juga bagus banget untuk pendaratan pesawatnya dibuat thumbnail. Oke, di sini matahari mulai terbit naik ke atas. Namanya terbit pasti naik. Terus yang namanya sore hari pasti tenggelam. Oke, di sini kita akan mempercepat pesawat ini. Dan sebelumnya kita perhatikan rodanya. Rodanya itu ternyata hanya sembunyi di bawahnya itu, sembunyi di bawahnya dan tidak tertutup. Tapi kalau roda bagian depan, nah di depan situ roda depannya tertutup, bro. Jadi tidak nampak. Yang nampak hanya roda bagian tengah atau belakang tuh. Oke, kita lihat bagian depannya. Dan wow, bagus banget ini buat thumbnail ini. Thumbnail ini bagus ini. Kelihatan landasan pacu yang ada di sebelah kirinya pesawat itu, lihat bagus banget. Malah digas. Tapi tidak selesai. Oke, ini nah di sini kayaknya udah bagus. Nanti mungkin kalau ada thumbnail yang lebih bagus lagi kita akan mencari tempat yang lain. Oke, kita nggak usah lama-lama di sini. Kita akan percepat pesawat ini. Nah, bagian di sinilah kita akan mempercepat pesawat, karena kalau tidak aku percepat, ini penerbangan pesawat bisa sampai 1 jam lebih. Aduh, mungkin teman-teman akan jenuh dan gimana ya? Terbang pesawat kan seperti itu aja. Tapi kalau ada cuaca buruk, terus ada diikuti oleh pesawat yang lain atau diserang oleh pesawat yang lain, itu lebih seru lagi. Tapi di sini hanya kita menerbangkan pesawat dan kita lihat posisinya pesawat. Ternyata ada di atas daratan, ternyata masih jauh banget. Oke, di sini posisinya kita ada di mana ya? Di negara mana ini? Aku nggak tahu ini. Oke, di sini kita lihat bagian apa ya? Bagian pemandangan di bawah itu masih terlihat tinggi karena ketinggian ini masih di sekitaran 1000 feet. Kisaran 1000 feet, jadi masih belum nampak awan semua. Tapi kalau sudah lebih dari 5000 feet, biasanya yang di bawah itu terlihat hanya awan-awan saja. Oke, kita di sini percepat lagi karena sudah 8 menit kita ngomong dan aku ngomong terus capek. Oke, kita langsung percepat aja. Oke, di sini kita percepat di bagian maju sedikit aja. Kita lihat posisi situasi pesawatnya yang ada di, kita geser sedikit itu sampai di mana. Oke, di sini, nah, wih, mataharinya sudah mulai naik. Kita posisinya kayaknya ini ada di tengah-tengah laut ini kayaknya ini. Dan ketinggian 11.000 feet. Wih, mantap. Perhatikan misalnya itu. Kelihatannya dia take off terus, apa naik terus kelihatannya tuh. Wuh, 12.000 feet. Apakah dia akan terus naik? 13.000 feet. Dia terus, tenaga penuh full. Dia berusaha untuk naik. Ada apa biasanya kalau pesawat naik terus seperti ini? Kalau tidak salah di game ini atau di kenyataan, kalau pesawat naik terus itu biasanya cuaca yang ada di depannya itu biasanya anginnya tinggi atau anginnya kencang atau cuacanya buruk atau mungkin terjadi awan tebal yang kalau kita menabrak awan itu akan terjadi suatu goncangan kalau kita naik bis. Nah, ini posisinya kita ada di tengah-tengah lautan ini. Tuh, ternyata masih jauh banget. Dan posisinya pesawat masih take off terus, naik terus. Dan tenaga pesawat full terus ini. Sampai berapa ini? Fitnya dia akan take off terus, terbang naik terus sampai berapa ini? Ini bahkan ada chattingan itu waktu aku mainkan itu penerbangannya autopilot itu sampai 40.000 feet. Wow, gila banget. Seberapa tingginya tuh? Iya, kalau main RFS ini kalau naik terus
Apa bisa sampai ke angkasa ya, keluar angkasa ya, dan di atas itu hanya bintang-bintang saja. Belum pernah kita coba ke suatu atau kapan-kapan motor lewat lagi, kapan-kapan kita akan mencoba untuk pesawat take off terus atau naik terus. Ini sampai 20.000 feet, bojo, sampai 20.000 feet. Apakah akan terjadi sesuatu pada pesawat ini? Langsung malap. Oke, kita cek bagian mapnya lagi. Ternyata posisinya pesawat sudah mulai mendekati dengan landasan, dan kita perdekatkan saja dengan titik yang di depannya tadi. Itu biasanya aku majukan depan dan aku kembalikan ke belakang lagi, itu supaya lebih dekat lagi dengan posisi pendaratan pesawat. Oke, di sini tap to calibration, langsung aku buatkan otomatis biasanya, biar mendekati sama titik pendaratan. Tapi kalau kita perhatikan sini, ketinggian feet pada pesawat ini lama-lama dia akan turun dan stabil di 2.800 feet. Oke, dia stabil di situ. Tapi untuk tanda yang indikator berwarna hijau di depan saya itu menandakan kita untuk pendaratan ada di sana. Apakah kita waktunya untuk pendaratan secara manual? Nah, oke, kita karena sudah terlihat kita pendaratan manual dan autopilotnya aku matikan. Oh iya, aku lupa. Ini kan permintaan kemarin yang komen itu permintaan dari siapa lupa aku. Aku kalau nggak buka lagi, baca lagi itu lupa. Itu minta penerbangan dari Los Angeles ke San Francisco. Kenapa aku lama? Karena aku mencari posisi Los Angeles itu ada di mana, dan San Francisco itu ada di mana juga. Dan ketemunya aku baru ingat kenapa nggak awal-awal itu aku mencarinya di Google Map. Aku nyarinya di mapnya RFS ini, aku nyari berkali-kali nggak ketemu. Ternyata ketemuku mencarinya di Google Map. Aduh, orang kalau pusing ya seperti itu dah. Oke, kita persiapan untuk pendaratan pesawat CRJ-900 di landasan San Francisco. Oke, ketinggian masih di atas 3.000 feet. Alarm bunyi apa ya? Sebelah kanan atas itu. Master Collision Alarm. Wah, nggak tahu tuh artinya. Oke, kita turunkan spoiler sama flapnya. Kita perhatikan kecepatannya. Kalau kecepatannya makin lama makin turun, kita naikkan. Tuh. Nih, pesawatnya sudah mulai agak goyah sedikit ini. Kita naikkan, jangan sampai kecepatannya 150 knot. Kalau sampai 150 knot apalagi di bawahnya, kita nggak bisa mengendalikan seakan-akan saja itu, bukan seakan-akan saja jatuh jelasnya itu. Oke, kita sudah melihat landasan di depan dan kita waktunya untuk mendaratkan pesawat, dan ketinggian kita usahakan untuk menurunkan ketinggian. Oke, kita menurunkan ketinggian. Oke, bagus, sudah masuk ke 2.900 feet. Dan kecepatan normal di atas 200 atau di bawah 200 sudah bagus, jangan sampai 150. Oke, di sini apakah berhasil kita mendaratkan pesawat? Roda sudah keluar dari tadi. Kalau kita mau mengeluarkan roda itu flap sama spoilernya harus diturunkan dulu. Kalau belum diturunkan itu nggak bisa keluar rodanya. Oke, kita sudah mendekati lagi dan landasannya di San Francisco di pagi hari. Oke, persiapan. Apakah berhasil pendaratan pesawat CRJ-900 ini di San Francisco? Oke, tenaga udah aku kurangi dan kecepatan masih tinggi di atas 200. Mendarat, nggak jadi mendarat, terbang lagi, turunkan lagi hidungnya, biarkan aja sampai 150, biarkan aja. Oke, kita mendarat. Aduh, terbang lagi. Aduh, miring, sayapnya kena. Sayapnya tadi mengeluarkan percikan api, bro. Mantap. Tapi tidak terjadi apa-apa tuh. Otomatis penumpangnya pada teriak-teriak ini kalau ada penumpangnya ini. Oke. Sekarang kita sudah berhenti dan kita mematikan mesinnya. Dan di sini aku akan memainkan secara replay dan aku kasih musik. Oke, permainan Jempol Game sampai sini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
retard, retard, 30, retard, retard, 20, retard, 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 flaps.